Dan pada saat itulah Wak, Adinda mendengar ada suara laki-laki ngomong, iki aku nggawa loro, siji sik perawan lan siji sik Joko, koyok sing mbok karepno. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa yang udah masuk part 70 ini. Gak kerasa Wak ya, udah sampai part 70 aja kita. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton dan juga setia mengirimkan cerita kepada kami semua. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung cus pergi ke playlist, ada tuh part 1 sampai part sekarang Wak. Dan pada malam ini aku gak akan cuma membawa satu kisah aja, tapi aku akan membawakan 2 kisah horor Wawa yang dua-duanya epic kali menurut aku, sampai aku nggak bisa milih salah satu nih, makanya aku ceritakan aja dua-duanya. Dimana kisah pertama adalah tentang kutukan yang konon katanya berasal dari sebuah makam keramat Wak. Dan cerita berikutnya adalah tentang 2 orang sahabat yang hampir menjadi tumbal pesugihan. Ngeri, ngilu, miris dua-duanya kisahnya. Penasaran kalian kan? Tapi bentar, sebelum kita masuk ke ceritanya, dan karena 2 cerita ini juga akan panjang, kalian tengok aja lah menit awalnya kan. Aku mau siapin minuman dulu Wak. Kalian harus tahu ini bukan sembarangan minuman ini ya kan. Ini adalah yogurt yang rasanya enak kali dan unik kali. Apalagi kalau bukan Cimory Yogurt Squeeze. Kalian pasti sudah tahu kan tentang Cimory Yogurt Squeeze ini Wak. Yogurt paling enak dan kekinian kali. Semua varian rasa yang ada di sini hampir semua udah aku cobain dan semuanya memang aku suka. Dan sekarang aku mau minum yang Cimory Yogurt Squeeze rasa brown sugar ini Wak. Aku jujur belum coba ini, tapi aku yakin pasti ini enak banget karena semua yang udah aku minum enak-enak semua gitu ya kan. Bentar aku minum dulu ya sayang ya. Nyah. Bismillah. Oh ya Allah, semua enak kali. Mantap kali rasanya Wak. Emang varian rasa Cimory Yogurt Squeeze ini selalu kekinian dan enak semua ya. Brown sugarnya yang tadi waktu aku coba ya, betul-betul kayak berasa kali, kayak tau gak kalian kayak kokumi itu, aku suka kali sama kokumi, mirip. Dan gak cuma itu aja Wak, yogurtnya ini juga creamy kali, teksturnya lembut, wow kali lah, pokoknya rasanya juara. Jangan ngaku anak kekinian kalian kalau misalnya belum coba minuman kekinian yang satu ini ya. Ini aku kasih tahu ya, varian rasanya banyak kali Wak. Ada brown sugar, strawberry, blueberry, aloe vera, original, honey, peach, mango sticky rice ada juga, terus ada purple taro, Cavendish banana yang enak banget sih. Dan juga ada black sticky rice Wak. Banyak kali kan. Aku yakin kalian makin penasaran kan sama semua rasa dari Cimory Yogurt Squeeze ini. Jadi jangan sampai ketinggalan Wak, kalian harus cobain semuanya ya. Aku yang selalu stok ini di kantor biar kalian tahu. Soalnya memang praktis sekali minum Cimory Yogurt Squeeze ini Wak, langsung borong. Gampang kali dapetinnya, kalian tinggal pergi ke Alfamart atau ke supermarket terdekat kalian lah. Pasti ada. Dijamin bikin auto ketagihan Wak. Serius nih, percaya sama aku ya. Ini minuman berkelas Wak. Enaknya tuh nggak main-main, kalian tahu. Oke, ntar lu aku minum terakhir. Enak kali soalnya. Oke, persiapan minum yogurt sudah siap dan sekarang aku makin siap lagi untuk menceritakan kisah horor Wawa kepada kalian semua tanpa berlama-lama lagi. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan yang pertama ini berasal dari salah satu kota di Yogyakarta. Sebenarnya pengirim cerita ini ngebolehin Wak untuk nggak ngesamarin nama dan identitasnya, tapi karena menurut aku setelah aku baca-baca lagi nih ya, ini kisah itu kayak cukup sensitif, jadi aku ya udahlah aku samarkan aja lah ya. Sebut aja lah nama si narasumber ini Indah. Jadi semua nanti siapapun nama yang aku sebutkan di cerita nomor 1 ini semua aku samarkan. Ya maaf ya Indah ya. Sensitif kali menurut aku, Tapi yang jelas terima kasih Indah sudah mau mengirimkan cerita ini. Nah jadi Wak, kisah yang diceritakan oleh Indah ini adalah tentang anak dari tantenya, which is adalah sepupunya si Indah ini. Kita kasih aja namanya Mbak Nami ya. Nah Mbak Nami ini adalah seorang perempuan dewasa yang sudah menikah dengan seorang laki-laki dari kampung sebelah. Kita sebut aja nama Mas ini Mas Rangga gitu. Nah usia pernikahan Mbak Nami sama Mas Rangga ini udah lebih dari 9 tahun, hampir 10 tahun malah kata si Indah Wak. Tapi sayangnya mereka juga belum dikaruniai anak Wak. Padahal Mbak Nami dan Mas Rangga ini sudah sangat sekali mendambakan kehadiran buah hati di pernikahan mereka. Bahkan setiap kali Mbak Nami ini telat datang bulan ya, Mbak Nami selalu nih dengan semangat dan antusias langsung beli alat tes kehamilan dan memeriksakan dirinya ke dokter. Tapi lagi dan lagi harapannya Mbak Nami dan Mas Rangga ini pun pupus karena ya hasil pemeriksaan Mbak Nami ini selalu negatif Wak. Dan selain
selain itu juga nggak ada tuh tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Mbak Nami ini akan hamil gitu. Nah, meski telah berkali-kali mendapatkan hasil tes pack negatif, Mbak Nami dan Mas Rangga ini tidak pernah putus asa sama sekali. Sedih memang lah mereka pastilah, Wak, tapi mereka selalu memasrahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berbaik sangka. Ya kalau mungkin ya ini memang bukan waktunya kami memiliki anak gitu. Sambil terus berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, Mbak Nami dan Mas Rangga ini juga terus tuh berusaha secara berkala memeriksakan kesehatan mereka ini ke dokter. Bahkan gak cuma ke satu dokter aja, Wak. Mereka ini juga akan memeriksakan diri mereka ke banyak dokter yang berbeda-beda. Dicek lah itu badan mereka masing-masing, kan siapa tahu ada yang salah nih apa kayak gimana. Dan hasilnya Mas Rangga sama Mbak Nami ini nyatakan sehat kok. Semua dokter yang mereka datangi bilang kayak gitu, sehat kalian berdua nih, Mas Mbak. Gak ada yang aneh dari tubuh kalian, gak ada kelainan apa segala macam, gak ada. Ya baik-baik aja. Kalian berdua subur-subur aja, sehat juga badannya kayak gitu. Maka dari itulah mereka cuma berpikir, oh ya udahlah mungkin memang belum waktunya aja, sabar aja gitu. Kata dokternya pun kayak gitu untuk menenangkan mereka, Wak. Nah, tapi yang anehnya di sini adalah apa yang dirasakan sama Mbak Nami ini sebenarnya berbeda, Wak, dengan hasil pemeriksaan dokter. Nah, emang Mbak Nami kenapa, Nat? Nah, kalian tahu, Wak, selama hampir 10 tahun pernikahannya dengan Mas Rangga, setiap pagi ya Mbak Nami ini selalu merasakan mual dan kemudian kayak muntah-muntah gitu loh, Wak, disertai dengan rasa sakit yang luar biasa di bagian itu. Mohon maaf ya, bagian kemaluannya macam lagi ditusuk-tusuk kata. Gak cuma sehari 2 hari loh, Wak, ya, hampir 10 tahun. Dan setiap kali rasa sakit dan nyeri itu datang, Wak, Mbak Nami ini selalu merasakan seperti ada yang mengalir gitu keluar dari itunya, kemaluannya tuh kayak berasa basah gitu, Wak. Dan gak cuma itu aja, mohon maaf, kemaluannya Mbak Nami itu juga kayak, aduh, kata Mbak Indah tuh mengeluarkan bau busuk gitu, Wak, yang bahkan sampai tercium dari jarak 10 meter. Bayangkan sama kalian, padahal kalau misalnya dicek nih nggak ada apa-apa. Jadi kan tadi ada yang mengalir tuh kan dari sananya tuh kayak basah gitu. Waktu dicek nggak berdarah, nggak ada lendir sama sekali, Wak. Bersih ya, kayak gimana normalnya kayak gitu, bersih. Tapi di pagi hari aja, Wak, di pagi hari aja kejadian itu terus berulang setiap pagi hari. Nanti berangsur sembuhnya ketika udah masuk zuhur. Kayak gitu terus 10 tahun, Wak. Dan selain itu juga, Wak, Mbak Nami ini juga tidak pernah merasakan nikmat setiap kali berhubungan suami istri dengan Mas Rangga. Bahkan cenderung sakit dan panas gitu, Wak. Nah, karena itulah Mbak Nami sama Mas Rangga ini secara rutin lah gitu memeriksakan dirinya Mbak Nami ini ke dokter. Tapi meskipun Mbak Nami selalu merasakan sakit setiap pagi, Wak, lagi dan lagi dokter selalu menyatakan bahwa Mbak Nami berada dalam kondisi yang sehat kok. Rahim kamu bagus, Mbak. Semua organ produksi kamu normal dan bersih. Nggak ada masalah sama sekali dalam tubuh kamu tuh, kata dokter. Bahkan bisa dibilang menurut pemeriksaan dokter, Wak, kondisi Mbak Nami ini sangat prima loh untuk mengandung. Nah, bingung kalian kan ada apa ini sebenarnya? Dan setiap kali mendengar penjelasan dokter, Wak, Mbak Nami, Mas Rangga, dan semua keluarganya yang juga beberapa kali ikut sama mereka tuh ya jadi bingung semua. Dan selain keanehan tadi, Wak, biar kalian tahu sebenarnya masih ada lagi keanehan yang dialami oleh Mbak Nami dan Mas Rangga ini. Kenapa? Karena mereka sudah sangat mendambakan seorang anak. Mereka tuh sebenarnya pernah nih sepakat mau ngadopsi anak, Wak. Tapi entah kenapa usaha mereka untuk mengadopsi anak tuh selalu gagal. Pasti ada aja hambatannya. Indah sebenarnya nggak cerita detail tentang apa aja halangan yang dialami Mbak Nami sama Mas Rangganya selama proses mengadopsi anak tuh. Tapi yang jelas, Nadia, setiap kali mereka mau ngadopsi anak nggak pernah berhasil. Sampai-sampai itulah makanya Mbak Nami sama Mas Rangga belum juga bisa mengadopsi dan mempunyai anak gitu. Dan tuh kan, Wak, singkat cerita, kesakitan yang terus-menerus dirasakan sama Mbak Nami ini akhirnya memuncak pada suatu malam bertepatan dengan malam bulan purnama, Wak. Nah, pada saat itu Mbak Nami ini udah tertidur lelap gitu kan samping Mas Rangga. Nah, terus tiba-tiba Mbak Nami ini kayak ketindihan, Wak, rasanya berat kali gitu sampai bernapas pun udah nggak sanggup gitu, ha. Dan pada saat itu juga Mbak Nami ini kayak mencium bau busuk bangkai yang sangat pekat entah dari mana asalnya. Dan biar kalian tahu, saking baunya, Wak, ya, sampai-sampai Mbak Nami ini pingsan. Bau itu bisa nggak kalian bayangkan, pingsan Mbak Nami. Dan Mas Rangga baru menyadari bininya pingsan ya ketika Mas Rangga udah bangun pagi. Dia tengok bininya pingsan, ya udahlah dicobakan untuk disadarkan istrinya kan. Dan Mbak Nami pun sadarlah itu dari pingsannya, Wak, jam 7 pagi. Nah, saat telah sadar ini Mbak Nami pun langsung nangis istri sama lakinya. Kenapa Mas, aku udah gak bisa gini, sakit kali ini ya badan aku, kata perut aku sakit, kata dia. Kenapa kamu, dia kenapa nggak tahu aku sakit kali perut aku, ya Allah, kata dia, Wak. Dan sambil menangis itu Mbak Nami pun bercerita sama lakinya tentang apa yang terjadi tadi malam. Tadi malam aku ketindihan, Mas, berat kali badan aku nggak bisa gerakin badan aku, terus aku cium bau busuk kali, Mas. Sekarang kenapa aku bangun-bangun jadi sakit perut aku nih ya, gitu. Udah deh, kamu sabar, tenang ya, nanti Mas cari bantuan, kayak gitu. Panik juga lah lakinya.
Ditunggu sampai menjelang siang Wak, kondisi Mbak Nami pun belum juga membaik. Nah Mas Rangga yang nggak tega nengok istri yang kesakitan tuh ya langsung bawa bininya pergi ke dokter kan. Tapi nih biar kalian tahu, setelah bolak-balik ke rumah sakit yang berbeda-beda, dokter tetap tidak bisa menemukan penyakit apapun di dalam tubuhnya Mbak Nami. Ya Allah kasihan kali. Padahal kata Indah Wak, ya mata Mbak Nami itu udah melotot seram gitu Wak, karena udah nggak kuat kalian sakitnya. Tapi tetap kata dokter, ini Mbak Nami ini nggak kenapa-napa kok Pak. Nah karena pemeriksaan medis itu belum juga membuahkan hasil, ada nih tuh Wak, kerabat mereka yang berinisiatif untuk mendatangkan seorang tetua desa yang bernama Mbah Kasim kan Wak. Ya, nah Mbah Kasim ini semacam orang pintar kayak itu Wak. Datanglah ini Mbah Kasim ke rumahnya mereka kan. Setelah sampai dan mereka menjelaskan mengenai apa yang sudah terjadi sama Mbak Nami, Mbah Kasim ini pun langsung bersemedi tuh di sekitar ranjangnya Mbak Nami. Mbah Kasim semedi sampai 2 jam Wak. Sampai akhirnya waktu maghrib tiba, kalian tahu Mbah Kasim ngapain? Mbah Kasim beranjak dari semedinya dan tiba-tiba Mbah Kasim itu nangis Wak, nangis dengan suara tangisan yang kayak macam meratap. Kalian tahu nangis meratap? Mbah loh ini. Mbah Kasim udah selesai semedi, bangun dia kan nangis meratap. Bukan nangis biasa Wak ya, nangis meratap. Nangis histeris gitu kayak udah nangis orang nggak punya harapan. Nah kayak gitulah, kalian tahu kan nangis meratap tuh kayak mana. Waktu Mbah Kasim nangis, lah semua orang-orang pun kaget Wak. Keluarga yang hadir dan menyaksikan itu pun langsung bertanya-tanya, kenapa Mbak, ada apa? Kenapa Mbak nangis Mbak, ada apa, ceritakan gitu. Dan kalian tahu Mbah Kasim jawab apa? Mbah Kasim menjelaskan bahwa ternyata Mbak Nami pada saat remaja dulu pernah melakukan hubungan badan sama pacarnya di tempat keramat. Nah tempat yang dimaksud sama Mbah Kasim ini adalah kayak sebuah gua gitu Wak. Sebenarnya gua ini untuk rekreasi. Banyak wisatawan yang datang ke sana karena memang tempatnya indah kali Wak. Tapi sayangnya Mbak Nami sama pacarnya dulu melakukan hubungan itu di sana, belum kawin. Tepatnya di dekat makam keramat di sekitar di samping gua tuh. Nah karena perbuatan itu Wak, penunggu di sana tuh ngerasa yang nggak terima. Kata Mbah Kasim Wak, sosok penunggu itu berwujud kelelawar raksasa yang mempunyai sisik yang emas. Nah dialah itu sosok yang marah sama perbuatan yang Mbak Nami sama pacarnya. Dia kayak nggak mau rumahnya dijadikan kayak tempat mesum gitu. Ya Allah. Dan karena kemarahan dari sosok penunggu ini, akhirnya ya Mbak Nami ini pun mendapatkan kayak kutukan gitulah kata Indah. Jadi rasa sakit yang dirasakan Mbak Nami selama 10 tahun dan kesulitannya dia dalam mendapatkan anak itu konon merupakan akibat dari kutukan itu. Dan penunggu makam itu juga sempat loh merasuki tubuhnya Mbah Kasim, dan dia berkata dengan bahasa Jawa kuno yang sangat halus, yang kurang lebih itu artinya kayak gini. Anak ini sudah melanggar aturan dan ia pantas dihukum. Ia telah mengotori rumahku yang suci, yang telah mati-matian aku pertahankan. Keindahan hunianku ini sudah mereka kotori. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Sudah, kemaluan anak ini sudah kubuat busuk. Percuma kalian carikan obat kemana-mana. Itu kata. Ya Allah, tercengang kalian kan? Aku pun baca ini. Astagfirullahaladzim. Dan masih ada lagi yang lebih mirisnya Wak, karena kurang lebih 3 bulan berlalu sejak penjelasan dari Mbah Kasim tadi, sayangnya Mbak Nami meninggal dunia karena sudah tidak sanggup lagi menahan sakit yang dia rasakan Wak. Bagian sini sedih sih ya Allah. 10 tahun ya kesiksa itu cuman gara-gara nafsu sesaat. Aduh Mbak Nami, merinding aku. Dan nggak sampai di situ aja Wak. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya sama kalian, terus Mbak Nami aja yang dapat, nah pacarnya kayak gimana? Pacarnya Wak ya, bukan suaminya. Suaminya kan Mas Rangga ini mantannya dulu waktu masih pacaran tuh. Dan ternyata Wak yang mendapatkan